Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 11 September. Pulau Dewata di Bali dilanda banjir bandang akibat hujan deras berkelanjutan. Media setempat melaporkan sedikitnya 14 orang tewas dan beberapa korban hilang. Banyak turis Taiwan yang berlibur di sana tidak sempat mengejar penerbangan kembali ke Taiwan akibat terputusnya lalu lintas menuju bandara. Motor yang nekat menerobos banjir terpaksa didorong. Bali dilanda hujan deras berkelanjutan dan banjir bandang. Dinding rumah warga roboh diterjang banjir, menghanyutkan barang kebutuhan sehari-hari dan sampah. Warga sibuk membersihkan sambil mencari barang yang masih bisa digunakan di tengah genangan air. Oh, dari jam berapa nih? Kurang lebih ada 5 jaman banjir. Dari mulai hujan gerimis-gerimis sampai hujan lebat. Tak dapat tidur nih. Ini roboh, ini semua roboh semua, hancur dah. Genangan air belum surut, memengaruhi lalu lintas ke area lain. Turis Taiwan yang mau pulang tanggal 10 sudah memesan taksi dan berangkat lebih awal. Namun genangan air di sepanjang jalan membuatnya tertunda. Akhirnya setiba di bandara, pesawat sudah lepas landas. Ia terpaksa membeli tiket lagi untuk penerbangan keesokan hari. Turis Taiwan yang sering berkunjung ke Bali bercerita bahwa hujan lebat selama beberapa hari memang sering terjadi pada musim hujan di Bali. Belum memasuki musim hujan saja, bencana banjir sudah terjadi. Banjir parah di Denpasar diduga dipicu oleh pasang air laut yang bertepatan dengan intrusi air laut, sehingga membuat genangan air tidak sempat tersalurkan. Banyak orang tua di Taiwan menghadapi tekanan berat karena harus membagi waktu antara pekerjaan dan perawatan anak. Presiden Lai Ching-te baru-baru ini mengusulkan pelonggaran syarat PRT migran yang dapat diajukan selama orang tua memiliki satu orang anak. Namun banyak orang tua menilai langkah ini tidak banyak membantu dalam meringankan beban pengasuhan mereka. Banyak orang tua bergegas ke kantor setelah mengantar anak ke sekolah sekitar pukul 7 pagi. Presiden Lai Ching-te dalam wawancara eksklusif belum lama ini mengusulkan gagasan yang mengizinkan keluarga dengan satu anak mengajukan permohonan PRT asing guna meringankan beban pengasuhan keluarga. Namun tanggapan para orang tua terhadap usul ini cukup beragam. 我觉得有需要的人就是会很有帮助，可是还是因为请帮佣就是也是有费用嘛，然后所以还是要衡量自己的能力。那你就算请一个帮佣，你也没有办法减轻他的经济压力，只是帮一些可能经济条件比较好的人，然后开了一道比较方便的门。 Keluarga dengan 3 anak atau lebih di bawah usia 6 tahun atau 4 anak atau lebih di bawah usia 12 tahun, 2 di antaranya berusia di bawah 6 tahun, baru berkualifikasi mengajukan PRT. Kebijakan yang diusulkan Presiden kali ini bertujuan untuk mendorong partisipasi kerja wanita. Namun, apakah pelonggaran ini mampu menarik wanita kembali bekerja? Menurut organisasi wanita, ini 2 hal yang berbeda. 我们的女性劳参率最低是在中高龄这个部分，外籍移工如果真的要帮助，就是让女性的劳参率能够上升，那是不是真的能够帮助到这群中高龄女性，让她们返回职场？ MOL menyatakan bahwa kebijakan ini masih dalam pembahasan. Namun, jika pelonggaran diberlakukan, apakah akan mempersempit lowongan kerja pengasuh anak lokal dan bagaimana menangani masalah pengasuhan keluarga dengan efektif patut dipertimbangkan oleh semua pihak. Dalam rangka menarik lebih banyak tenaga berbakat internasional, amandemen UU Perekrutan dan Penggunaan Tenaga Profesional Asing telah disahkan lewat pembacaan 3 kali belum lama ini dan diperkirakan akan mulai berlaku tahun depan. Hal ini diharapkan dapat menarik lebih banyak tenaga berbakat internasional lewat pelonggaran peraturan kerja dan menetap di Taiwan. Dewan Pembangunan Nasional merevisi beberapa peraturan guna menarik tenaga berbakat internasional. Setelah lulus, siswa asing keturunan Tionghoa dapat memperpanjang masa tinggalnya dari 1 menjadi 2 tahun dan tak perlu mendaftar izin kerja. Selain itu, visa nomad digital juga akan diperpanjang menjadi 2 tahun, sehingga memudahkan permohonan APRC. NDC menyampaikan mempertimbangkan pengembangan tenaga berbakat internasional dalam jangka panjang, pihak yang memiliki APRC di masa mendatang berhak menikmati asuransi kerja, perawatan jangka panjang, dan layanan disabilitas. Distribusi uang tunai yang ditunggu-tunggu warga akan segera turun. Yuan Eksekutif menyetujui anggaran khusus fleksibel pada hari ini yang mencakup 236 miliar dolar Taiwan untuk program distribusi uang tunai. Anggaran ini akan diserahkan kepada Yuan Legislatif untuk ditinjau. Setelah disetujui, uang ini akan mulai didistribusikan paling cepat pada akhir Oktober. Pasangan asing dan pemegang APRC juga terciprat rezeki.
Penerima distribusi uang tunai kali ini tidak pandang bulu, mencakup penduduk domestik, warga domestik tanpa KTP, staf kantor perwakilan dan keluarganya, serta pemegang APRC. Pencairannya serupa dengan metode distribusi uang tunai $6.000 pada 2023, yakni transfer langsung ke rekening, pendaftaran nomor rekening, penarikan di ATM, penarikan di kantor pos, dan distribusi melalui catatan sipil. 全民发现金，那么财政部也正和数发部来整备相关的系统，并且积极的规划宣导，还有客服以及款项拨付清算等等执行作业。那这个特别预算呢，经过立法院审议通过后，然后公布的1个月内呢，我们可以开始执行发放的作业。 Pembagian tunai lewat data tercatat dilakukan oleh kantor polisi atau kantor dinas setempat, terutama ditujukan untuk Bintong, Hualien, Taitung, dan wilayah terpencil lainnya. Untuk narapidana, pembagian tunai dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan. Batas waktu terakhir pencairan dana untuk masyarakat umum adalah awal April tahun depan, sementara untuk bayi adalah hingga awal Mei tahun depan. Begitu disahkan oleh Yuan Legislatif pada awal Oktober, anggaran ini akan mulai didistribusikan paling cepat akhir Oktober. Perusahaan Apple meluncurkan beberapa varian ponsel baru pada hari Selasa, mencakup iPhone Air yang diklaim sebagai ponsel tertipis setebal 5,6 mm dan menawarkan baterai dengan durabilitas panjang hari. Seri iPhone 17 yang dinanti-nantikan warga akhirnya juga diluncurkan dan dilengkapi kamera yang dapat diperlebar secara otomatis. Sejumlah model ponsel iPhone baru diluncurkan pada tanggal 9, mencakup iPhone tertipis yang pernah ada dengan ketebalan 5,6 mm dan bobot 165 gram, serta dilengkapi baterai berdurabilitas hingga 24 jam. Varian iPhone 17 juga diluncurkan dengan model teratas yang menampilkan model bahasa berukuran besar atau sistem LLM dan kamera tercanggih, sehingga mengoptimalkan resolusi gambar dan fungsi lensa pengatur jarak fokus. Sorotan lain di acara peluncuran ini adalah earphone nirkabel AirPods generasi baru dengan kemampuan penerjemahan langsung. Misalnya saat bepergian ke luar negeri, cukup dengan menyentuh earphone dengan tangan, maka pengguna juga dapat berkomunikasi dengan mudah dengan orang asing yang tidak fasih bahasa yang digunakannya. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.